lanjut soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini yang diketahui adalah dalam suatu labu berukuran 0,82 liter, berarti itu volume sama dengan 0,82 liter, di mana berisi 320 mg gas O2 dengan MR 32. Berarti massa O2 sama dengan 320 mg, MR-nya 32. Lalu massa H2 sejumlah 20 mg, MR-nya sama dengan 2. Nah, pada suhu 27 derajat Celcius, berarti temperaturnya 27 derajat Celcius. Yang ditanya adalah tekanan total. Yang ditanya P total. Oke. Berarti ini ada kaitannya dengan persamaan gas ideal. Oke. Apa persamaan gas ideal itu? Persamaan gas ideal adalah PV sama dengan nRT. Di mana R di sini merupakan nilai tetapan gas sejumlah 0,082. Oke, berarti kita bisa menentukan P total dengan cara apa? P total sama dengan N total. Kenapa N total? Karena dalam suatu labunya itu berisi ada gas O2 dan H2, berarti harus total dari kedua gas tersebut dikali R dikali T. Nah, ingat T-nya di sini harus dalam Kelvin. Gitu ya. Nah, lalu dibagi dengan volumenya. Nah, berarti kita bisa langsung tuliskan mol total, berarti molnya O2. Jadi kita tulis 320 per 32 nih ditambah dengan 20 per 2. Nih, ingat ini masih satuannya milimol. Oke, dikali 0,082 kali 300 per 0,82. Nah, ini 300 dari mana? Dari 27 ditambah 273. Oke, lalu kita tinggal hitung. Berarti ini 10 plus 10 kali 10 pangkat min 3. Kenapa 10 pangkat min 3? Konversi dari milimol ke mol. Dikali 0,082 kali 300 per 0,82. Nah, ini bisa dieliminasi, hasilnya 0,1. Ya. Nah, ini hasilnya 20 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 1 kali 300. Ini red. Oke, sehingga hasilnya 6 kali 10 pangkat min 1 atau 0,6 atm. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini dibunyikan soalnya suatu asam lemah Ha dengan konsentrasi 0,1 molar terionisasi sebanyak 1%. Maka tetapan kesetimbangan ionisasi Ha adalah, nah ini yang ditanya adalah nilai Ka-nya. Ya, nah 1% di sini ini menyatakan nilai alfanya. Nah, 0,1 M ini menyatakan nilai molaritas asamnya. Nah, lalu karena Ha merupakan asam lemah, berarti rumusan asam lemah yang ada alfa, yang ada Ka, dan ada Ma yang mana? Kita bisa menggunakannya alfa sama dengan akar Ka per Ma. Sehingga dengan mudah menentukan Ka-nya, kita bisa langsung tuliskan alfa 1%, berarti itu 1% itu 10 pangkat min 2 sama dengan Ka per Ma-nya 10 pangkat min 1 akar. Nah, cara ngilangin akarnya ini dikuadratkan, berarti 10 pangkat min 4 sama dengan Ka per 10 pangkat min 1, sehingga Ka 10 pangkat min 5. Berarti jawabannya adalah yang B.
B. 1 kali 10 pangkat min 5. Soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini berbunyi, untuk membuat larutan dengan pH 10, maka ke dalam 100 ml larutan NH4OH 0,1 molar harus ditambahkan sejumlah NH4Cl sebanyak. Nah, di sini kita identifikasi dulu ada senyawa apa saja yang diketahui di soal. Nah, ini ternyata diketahui sebagai basa lemah. Ya. Nah, NH4Cl ini diketahui sebagai garam. Nah, sebenarnya ketika di dalam suatu soal itu sudah diketahui yang sifatnya lemah dan garam, maka ini termasuk penyangga. Oke, penyangga apa? Tergantung yang lemah apa. Ternyata yang lemah adalah basa lemah, berarti penyangganya penyangga basa. Oke, kalau gitu kita bisa langsung menuliskan rumusan dari penyangga basa adalah, kita tulis OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Nah, mol asam konjugasi ini diperolehnya dari garamnya. Oke, karena sudah diinfokan bahwa pH sama dengan 10, berarti kita bisa terlebih dahulu menentukan pOH. Jadi kita ubah dulu pH 10, maka pOH-nya sama dengan 14 kurang 10, hasilnya 4. Berarti konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, untuk menyatakan mol asam konjugasinya, kita lihat dari garamnya. Kita ionkan dulu NH4Cl menjadi NH4 plus tambah Cl-. Karena koefisien garam dan koefisien asam konjugasinya sama, berarti molnya garam itu akan sama dengan molnya asam konjugasi. Oke, kalau gitu bisa langsung kita tuliskan. OH- berarti 10 pangkat min 4 sama dengan Kb 10 pangkat min 5 dikali mol basa lemah. Dari mana? Nih, 100 dikali 0,1. Ingat, ini 100-nya mililiter. Berarti 100 mili kali 0,1 M dibagi. Nah, karena tadi mol garam sama dengan mol asam konjugasi, yang dicari adalah gramnya si garam, berarti mol itu kan sama aja dengan miligram per ml. Kenapa menggunakannya miligram? Karena di atasnya mililiter. Sudah, berarti kita bisa tentukan ini 10 pangkat, ini bisa kita tulis 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 5 sama dengan 10 milimol per miligram per mr-nya 53,5. Nah, lalu miligramnya sejumlah, oke, di sini bisa kita tulis 10 pangkat min 1. Oke, ini hasilnya 1 per 10 pangkat min 1 sama dengan 10 kali 53,5 per miligram, atau miligram sama dengan 53,5, atau ini massa lah ya, ini massa sama dengan 53,5 kali 10 kali 10 pangkat min 1 miligram, sehingga jawabannya 53,5 miligram. Nah, itu jawabannya yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9-nya ini berbunyi senyawa asam oksihalogen
ketika disusun berdasarkan kenaikan kekuatan asamnya. Maka yang paling tepat yang mana? Nah, di sini asam oksihalogen itu berarti ada halogen, di mana halogennya ini mengikat oksigen. Jadi yang berkemungkinan terbentuknya itu adalah misalnya HClO3, HBrO2, HiO4 misalnya, atau HFO. Oke, jadi ada halogen itu kan FClBrI gitu ya, dimana mengikat oksigen. Nah, lalu ketika diberikan di soal ini, yang mana yang disusun berdasarkan kekuatan asamnya yang paling tepat? Nah, di sini bisa ditentukan adalah pertama, nih, ketika halogen yang mengikat oksigennya itu sama, yang membedakan adalah jumlah oksigennya beda. Jadi jumlah oksigennya berbeda, tapi halogennya itu sama, itu ya. Nah, semakin banyak oksigen, maka kekuatan asamnya makin kuat. Oke, contohnya gimana? Misalnya nih, HClO4 dengan HClO3. Maka yang lebih kuat adalah yang HClO4. Misalnya lagi HiO3 dengan HiO misalnya. Berarti yang lebih kuat adalah yang HiO3. Jadi semakin banyak oksigen yang diikat, maka asamnya makin kuat. Itu untuk halogennya yang sama. Nah, untuk halogen yang berbeda, jadi nih, untuk halogen berbeda, oke, halogen itu kan ada FClBrI gitu ya. Nah, jadi halogen yang mengikat O, jadi ketika O-nya itu diikat oleh ClO dengan BrO dengan IO, maka yang akan memiliki kekuatan asam paling kuat atau lebih kuat itu yang Cl dengan O. Nih, jadi Cl dengan O itu lebih kuat dari Br dengan O, lebih kuat dari I dengan O. Mengapa? Karena keelektronegatifan dari Cl itu lebih besar, sehingga ikatan antara Cl sama O-nya ini makin kuat, sehingga melemahkan ikatan antara H dengan O-nya sendiri, sehingga hanya itu mudah lepas. Kalau hanya itu mudah lepas, maka H+ yang dihasilkan lebih banyak, maka asamnya lebih kuat. Oke, berarti kita lihat dari opsinya. Nah, untuk yang A, kita lihat dari yang kuat, yang paling kuat aja. HClO4 dengan HiO3. Berarti kan di sini ada Cl sama I. Oke, benar nggak Cl sama I itu lebih kuat Cl? Oh iya, benar. Oke, lalu kita lihat HiO3 dengan HBrO4. Benar nggak HiO3 dengan HBrO4 itu lebih kuat? Ternyata tidak sesuai, berarti di sininya salah. Oke, lalu yang B, HClO4 dengan HBrO4. Ternyata ini sesuai ya. Jadi ClO itu lebih kuat daripada BrO. Nah, lalu kita bandingkan berikutnya. HBrO4 katanya lebih kuat dari HBrO3. Benar ya? Jadi ini sama-sama halogennya Br. Nih. Nah, O-nya lebih banyak 4, itu berarti lebih kuat dibandingkan kalau O-nya hanya 3. Lalu berikutnya HBrO3 lebih kuat dari HiO3. Benar ya? BrO itu lebih kuat dari IO, dimana jumlah O-nya itu harus sama. Berarti jawabannya yang lebih tepat adalah yang B. Jadi kita nggak usah lihat yang lainnya. Atau mau lihat yang mana, misalnya
yang E misalnya. Oke, yang E kita lihat nih. HBRO 4 dengan HClO4. Salah ya, harusnya HClO4 lebih kuat dari HBRO4. Ini salah. Sudah, berarti jawabannya yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini sepertinya terkait dengan kesetimbangan. Nah, ada diberikan persamaan reaksi. Nah, ternyata persamaan reaksinya sudah setara. Oke, kita tuliskan ulang. H2O plus CO menghasilkan H2 plus CO2. Nah, kita ketika melihat soal kesetimbangan, yang paling penting adalah kita harus lihat fase zatnya. Pastikan bahwa fase zatnya adalah gas atau aqueous. Jadi untuk yang lainnya selain gas dan atau aqueous itu bisa diabaikan. Ternyata semuanya sudah dalam bentuk fase gas. Lalu kita lanjutkan. Nah, di soalnya disampaikan mula-mula dicampur 1 mol uap H2O dengan 1 mol gas CO di mana volumenya sejumlah 1 liter. Setelah tercapai kesetimbangan, terdapat 0,2 mol gas CO. Maka tetapan kesetimbangan Kp dari reaksi tersebut adalah, nah berarti karena ada diketahui mula-mula, berarti ini kita bisa tulis mula-mula bereaksi setimbang. Ini. Nah, mula-mulanya diketahui untuk H2O 1 mol. Berarti di sini kita bisa tulis 1 mol. CO-nya 1 mol. Ini juga 1 mol. Lalu katanya setelah tercapai kesetimbangan terdapat 0,2 mol CO. Berarti di sini 0,25 mol. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan yang lainnya? Berarti yang lainnya ini, ingat yang kiri itu dikurang, yang kanan ditambah. Berarti di sini ada sejumlah 0,75 mol. Berarti H2O-nya yang bereaksi juga sama, 0,75 mol. Untuk H2-nya juga 0,75 mol, CO2-nya juga 0,75 mol. Nah, di sini 0,75, ini 0,75. Untuk H2O-nya berarti yang tersisa sejumlah 0,25 mol. Nah, lalu yang ditanya adalah tetapan kesetimbangan Kp. Nah, karena ada mol dan volume, di sini volume ya. Berarti kita bisa terlebih dahulu menentukan apa? Kc. Jadi kita buat dulu Kc-nya. Kc sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien, berarti H2 pangkat 1 kali CO2 pangkat 1 per konsentrasi H2O pangkat 1 kali CO pangkat 1. Di sini H2, ingat konsentrasi itu nih mol per liter, berarti 0,75 mol per volumenya 1. Jadi ini 1 liter. Sebenarnya nggak ngaruh ya karena volumenya 1. Tapi kalau volumenya nggak 1 itu pasti akan mempengaruhi. Ini 0,75 per 1 dibagi 0,25 per 1 kali 0,25 per 1. Maka akan diperoleh hasilnya adalah, ini bisa dieliminasi, hasilnya 3. Ini juga 3. Maka Kc-nya diperoleh sejumlah 3 kali 3 9. Nah, lalu bagaimana dengan Kp-nya? Ketika yang dipertanyakan Kp, ada hubungan antara Kp dengan Kc, yaitu Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Nah, delta N-nya di sini adalah selisih koefisien produk kurang
reaktan, tapi yang fasenya gas. Maka kalau kita lihat delta N-nya adalah 2 kurang 2 berarti 0. Maka Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 0. Maka Kp sama dengan Kc, sehingga Kp bernilai juga sama dengan Kc, yaitu 9. Sehingga jawabannya yang D.